Shalom Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi. Kita berjumpa lagi dalam persekutuan ibadah melalui media sosial YouTube ini. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, firman Tuhan katakan, janganlah kamu meninggalkan ibadah seperti yang dibiasakan oleh orang-orang percaya. Sebab ibadah itu mengandung janji keselamatan. Nah, Bapak Ibu, Saudara kekasih Tuhan, mari kita siapkan hati kita, pikiran kita beribadah. Mari Bapak Ibu Saudara kita membuka Kidung Jemaat 454 ayat 1 dan ayat yang kedua. Kidung Jemaat 454 ayat 1 dan ayat yang kedua. Indahnya saat yang teduh. Indahnya saat yang teduh menghadap tahta Bapa-Ku, ku naikkan doa padanya sehingga hatiku lega. Di waktu bimbang dan gentar, jiwaku aman dan segar, ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh. Kedua, indahnya saat yang teduh penampung pemohon penuh perindu hatiku kepada saat doaku bersama orang yang kudus, ku cari wajah penebus dengan gembira dan teguh, ku nanti saat yang teduh. Baik Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami selaku persekutuan umat-Mu Tuhan, kami menaikkan puji dan syukur kami kepadamu Bapa. Karena Engkau Maha Baik, Engkau menyertai kami, Engkau memberikan kami hikmah, bahkan berkat-berkat kehidupan. Engkau telah menyelamatkan kami ya Bapa, sehingga kami boleh merasakan damai sejahtera Tuhan dalam kami. Bapa dalam Yesus, kami bersyukur kepadamu, sebab Engkau Maha Baik. Itulah yang terjadi dalam kehidupan tiap hari Tuhan. Inilah saatnya bagi kami menaikkan ibadah kami kepadamu Tuhan. Kuduskanlah kiranya ibadah kami ini Bapa, yang kami dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita menaikkan mazmur pujian yang terambil dari Mazmur 138. Mazmur 138
ayat 1 hingga ayat ke-8 ucapkan ini secara berbalas-balasan. Saya akan mengucapkan ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara, anak-anak, pada ayat yang genap. Demikian ayat 1 sampai ayat 8. Nyanyian syukur atas pertolongan Tuhan. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah, aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu, oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu, sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab mereka mendengar janji dari Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besar kemuliaan Tuhan. Tuhan itu tinggi, namun Ia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tangan-Mu, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku, ya Tuhan, kasih setia-Mu untuk selama-lamanya, janganlah Kau tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita mengawalinya dengan memuji Tuhan dalam nyanyian rohani 95 ayat 1 dan ayat yang kelima. Firman-Hu berperintahlah, ayat 1 dan ayat yang kelima. Firman-Hu berperintahlah sampai ujung dunia, olehnya dijadikan kita pun sekalian. Firman hidup datanglah, bangkitkan manusia, bangsa-bangsa mengeluh, datanglah perintah-Mu. Bapak Ibu Saudara, dan firman Tuhan untuk kita di malam hari ini terambil dari Matius 20. Matius 20 ayat 28. Matius 20 ayat 28, satu ayat saja. Mari sebelumnya kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, di malam hari ini Tuhan, dalam persekutuan ibadah kami akan membaca merenungkan sebagian firman-Mu. Kuduskan kami Tuhan, urapi kami, anugerahkanlah hikmat-Mu bagi kami supaya kami sanggup merenungkan, menghayati firman Tuhan ini. Terlebih lagi supaya kami sanggup melakukan firman-Mu ya Bapa dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kuduskan juga hamba-Mu yang melayani. Di dalam Yesus Kristus. Amin. Matius 20 ayat 28. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani
dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Demikian firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, beberapa hari yang lalu kita merayakan kebangkitan Yesus Kristus. Yesus sudah bangkit. Nah, Bapak Ibu Saudara, tindakan penyelamatan Tuhan Yesus terhadap umat manusia selesai melalui kehidupannya, penderitaan, dan kebangkitannya. Karena anugerah keselamatan itu hanya satu kali dianugerahkan kepada kita umat manusia. Tetapi pekerjaan pelayanan Yesus Kristus masih terus berlangsung hingga hari ini. Dan kita sebagai umat yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, kita yang sudah dilayani oleh Tuhan, maka kita juga dipanggil untuk melayani. Seperti Yesus. Supaya apa kita melayani? Supaya banyak orang mau diselamatkan. Jadi Tuhan memakai hidup kita melayani orang lain supaya orang lain juga diselamatkan. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, tekanan pada ayat ini ada kata melayani. Apa arti melayani, Bapak Ibu Saudara? Melayani artinya kita memberi diri untuk melakukan pekerjaan yang Tuhan Yesus lakukan. Itu namanya melayani. Kita memberi diri untuk melakukan pekerjaan yang Tuhan Yesus lakukan. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, jadi apa yang Tuhan Yesus lakukan, itu kita lakukan juga untuk orang lain. Itulah yang disebut dengan melayani. Nah, ini itu dapat dikategorikan dalam 3 macam pelayanan. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, melayani itu seperti menolong orang-orang yang menderita. Baik itu menderita secara fisik, menderita secara mental, mengalami tekanan-tekanan batiniah, menolong orang sakit, menolong orang yang susah, berkekurangan. Ini yang disebut dengan pelayanan diakonia. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, melayani dalam arti memberitakan Injil kebenaran. Memberitakan Injil kebenaran, bersaksi tentang keselamatan, bersaksi tentang kuasa kemenangan, ya. Menasehati orang, mengajak orang untuk mengenal Tuhan, ya. Mengarahkan orang supaya orang tidak tersesat dalam kehidupannya. Ya. Pelayanan seperti ini dikategorikan sebagai marturia, pelayanan marturia. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, pelayanan yang ketiga adalah membawa orang masuk ke dalam persekutuan dengan Tuhan. Banyak orang di tengah-tengah kehidupan kita, ya, mengaku sebagai Kristen, tetapi Kristen atau Kristen KTP. Tetapi juga ada orang-orang yang memang seharusnya kita bawa masuk ke dalam persekutuan dengan Tuhan. Pelayanan seperti ini disebut koinonia. Pelayanan koinonia, membawa orang masuk ke dalam persekutuan dengan Tuhan. Inilah garis besar pengertian pelayanan, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, mengapa kita harus melayani seperti Yesus? Ini pertanyaan yang sering kita mungkin kita renungkan dalam kehidupan kita setiap hari. Ya.
Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, kalau kita baca perhatikan baik-baik Matius 20 ini ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bapak Ibu Saudara, ini adalah dasar untuk kita melayani. Karena apa? Karena Allah lebih dulu melayani kita, maka kita melayani sesama kita. Allah lebih dulu berbuat baik kepada kita, maka kita juga melakukan perbuatan baik kepada orang lain. Allah lebih dulu mengasihi kita, maka kita juga mengasihi orang lain. Jadi pelayanan kita, perbuatan-perbuatan kita itu adalah sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, Saudara kekasih Tuhan, satu ayat lagi yang menopang pengertian pelayanan, Bapak Ibu Saudara, terambil dari Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10, Bapak Ibu Saudara, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ini Efesus 2 ayat 10, Bapak Ibu Saudara. Jadi menurut firman Tuhan ini, orang Kristen wajib hukumnya melayani. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau dikatakan ya, karena kita ini buatan tangan Allah, jadi Allah itu menciptakan kita dengan kreativitasnya. Jadi Allah sendiri, tangan Allah sendiri yang membuat itu, yang menciptakan manusia itu. Bukan seperti pohon, hewan-hewan. Allah menciptakan mereka itu, pohon, hewan, segala macam alam semesta ini hanya dengan berfirman. Tetapi Allah menciptakan manusia itu dengan tangannya sendiri. Itu berarti pikiran Allah ada di dalamnya, perasaan Allah ada di dalamnya. Semua apa yang Allah miliki tercurah pada manusia itu. Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan di Mazmur 8 itu, ya, manusia digambarkan mirip dengan Allah. Karena memang manusia itu gambar dan rupa Allah. Ya, karena Allah sendiri yang menciptakan manusia dengan tangannya. Ya, itulah yang dimaksud dengan kita ini buatan tangan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Artinya bahwa kita ini adalah ciptaan baru. Baru di dalam Kristus Yesus. Hidup baru. Hidup kita diciptakan baru oleh pengorbanan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara. Untuk apa kita diciptakan baru? Dikatakan dalam ayat ini, untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi tugas kita adalah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, Bapak Ibu Saudara. Bukan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang jahat. Pekerjaan yang sudah disiapkan Allah bagi kita. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, pekerjaan kita di dunia ini sudah disiapkan oleh Allah. Ini agak susah untuk dipahami oleh banyak orang, Bapak Ibu Saudara. Ya. Tugas dalam kehidupan kita adalah melayani. Dan pekerjaan itu disiapkan oleh Allah sendiri. Dan dikatakan di sini di akhir dari ayat tadi, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Allah mau supaya kita hidup di dalam pelayanan-pelayanan itu. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, kebetulan ini kita sekarang berada dalam masa-masa karantina mandiri. Di rumah saja. Kita dihimbau untuk di rumah saja. Tidak boleh keluar-keluar. Karena ada pandemi COVID-19. Bapak, mama, anak-anak semua ada di rumah. Ini adalah kesempatan yang baik Bapak Ibu Saudara untuk kita belajar firman Tuhan.
Kesempatan yang baik untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Tuhan, kesempatan yang baik untuk membangun relasi suami istri anak-anak dalam suatu ikatan kasih, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita melayani dalam keluarga? Setelah kita pahami dari 2 ayat firman Tuhan tadi, maka hendaknya kita juga terpanggil untuk melayani seperti Yesus, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana bentuk pelayanan dalam keluarga? Dalam keluarga itu terdiri dari bapak-bapak, ibu, ya, bapak, ibu, anak-anak. Nah, ketiga peran ini, 3 bapak, ibu, dan anak ini mempunyai tugas masing-masing dalam keluarga, Bapak Ibu Saudara. Seperti apakah bentuk pelayanan bapak, ibu, dan anak-anak dalam keluarga? Bapak-bapak dia punya peran sebagai suami, sebagai ayah dari anak-anak. Artinya Bapak Ibu Saudara, seorang bapak dia punya peran sebagai imam. Sebagai imam, sebagai nabi, dan juga sebagai raja. Ini sebenarnya tugas bapak yang mungkin jarang dipahami oleh orang lain. Sebagai imam, artinya apa kalau dia sebagai imam? Seorang bapak adalah sebagai imam. Dia melayani keluarga, supaya keluarga itu setia taat kepada Tuhan, menyembah Allah, beribadah kepada Allah. Itu tugas imam. Jadi bapak, dia mengajar supaya keluarga itu untuk bisa menyembah Allah, melayani Allah. Itulah tugas imam. Tugas seorang nabi. Seorang bapak juga dia sebagai seorang nabi. Nabi fungsinya adalah menyampaikan firman Tuhan. Menyampaikan firman Tuhan, menunjukkan jalan yang benar, menasehati, mengajar anak-anak supaya anak-anak tidak tersesat. Itulah tugas seorang bapak dalam keluarga. Dia sebagai seorang nabi. Ya. Yang ketiga, peran seorang bapak adalah sebagai raja. Raja bukan berarti dia raja berkuasa sewenang-wenang. Raja dalam arti dia melindungi keluarga, merancang masa depan keluarga, itu raja. Jadi hal-hal apa yang baik yang harus dibangun dalam keluarga itu dirancang oleh seorang bapak, karena dia berperan sebagai raja. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, inilah sebenarnya peran seorang bapak dalam melayani keluarga. Nah, sekarang ibu-ibu, peran ibu dalam rumah tangga, dalam keluarga. Dia sebagai istri, tetapi juga dia sebagai ibu dari anak-anak. Kira-kira apa peran ibu-ibu atau istri dalam rumah tangga, Bapak Ibu Saudara? Perempuan itu menurut firman Tuhan, perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk Adam. Bukan dari kepala, bukan dari tulang kepala, bukan juga dari tulang kaki. Dia dari tulang rusuk, dari tengah tulang rusuk. Dia tidak bisa menjadi bos atas keluarga, karena bukan dari tulang kepala diambil. Juga dia bukan PRT, bukan pembantu rumah tangga, istri itu. Karena dia bukan diambil dari tulang kaki, tapi dia diambil dari tengah. Tulang rusuk dia melindungi paru-paru, jantung, hati, semua organ dalam tubuh dilindungi oleh tulang rusuk. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Perempuan itu diciptakan oleh Allah sebagai penolong yang sepadan. Penolong yang sepadan bagi suami. Apa yang ditolong Bapak Ibu Saudara? Menolong pekerjaan suami sebagai imam, sebagai nabi, dan sebagai raja. Sebagai imam, istri menolong, menopang, bahkan menyempurnakan pelayanan imam dalam keluarga. Begitu juga sebagai nabi. Suami sebagai nabi, istri menolong, memberikan semangat, memberikan berbagai topangan-topangan supaya suami itu betul-betul bisa berperan sebagai nabi. Memang sangat miris Bapak Ibu Saudara,
Kalau kita perhatikan dalam ibadah-ibadah, ya, itu 80% dalam ibadah itu perempuan, ibu-ibu, 20% kaum bapak-bapak. Ya. Padahal sebenarnya bapak-bapak itu perannya sangat tinggi, imam, nabi, dan raja. Tetapi perempuan lebih banyak dalam ibadah, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, laki-laki harus ditolong oleh perempuan. Bila perlu ditegur kalau suami tidak setia, tidak taat, tidak berperan sebagai imam, tidak berperan sebagai nabi, tidak berperan sebagai raja. Istri bisa memberikan masukan-masukan, topangan, bahkan teguran. Inilah yang dimaksud dengan istri itu adalah mahkota dari suami. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, suami istri bapak dan mama ini punya tugas melayani, membimbing, menasihati, menegur, mengingatkan anak-anaknya. Untuk anak-anak Bapak Ibu Saudara dalam keluarga, anak-anak remaja dan pemuda. Kepada anak-anak, remaja dan pemuda, Allah juga menuntut agar semua anak-anak dan pemuda itu supaya mereka mempersiapkan diri dengan baik. Ya. Supaya mereka, anak-anak dan pemuda itu mempersiapkan diri dengan baik, suatu ketika Tuhan akan pakai untuk melayani. Bagaimana mempersiapkan diri anak-anak muda, remaja? Firman Tuhan katakan begini. Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Anak-anak remaja dan pemuda itu harus bisa menjaga diri, menjaga kehormatan dirinya, jangan mengikuti ajaran-ajaran sesat, jangan mengikuti keinginan dunia yang bisa merusak hidupnya, merusak kelakuannya, merusak karakter kepribadiannya. Anak-anak remaja dan pemuda harus lebih banyak lagi membaca dan merenungkan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang kedua, Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ini anak-anak remaja dan pemuda harus belajar dari firman ini. Apa maksudnya? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami memperoleh hati yang bijaksana. Artinya anak-anak remaja, anak-anak muda harus bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya untuk mengenal Tuhan lebih baik lagi, itu yang pertama. Ya. Yang kedua, memanfaatkan waktu untuk belajar, mengembangkan diri, sebab Tuhan sudah menganugerahkan bakat talenta kepada anak-anak. Kalau bakat, talenta, karunia yang sudah dianugerahkan Tuhan bagi anak-anak tidak ditumbuh kembangkan, maka suatu saat semuanya itu akan sia-sia. Ya. Sia-sialah kehidupan anak-anak muda. Ya. Ingat anak-anak muda, hari-hari ini adalah jahat. Jahat betul kalau kita tidak manfaatkan waktu yang baik untuk mengembangkan diri, untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, mari kita sebagai keluarga, Bapak, Ibu, anak-anak semua, belajar melayani seperti Yesus melayani kita. Saya yakin dan percaya apabila setiap keluarga mau setia taat kepada Tuhan, mencontoh kehidupan kepribadian Yesus Kristus, maka kehidupan setiap keluarga akan selalu diberkati oleh Tuhan, akan selalu merasakan damai dan sejahtera Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan,
Kita akan menyerahkan persembahan. Dan di dalam kita menyerahkan persembahan ini kita memuji Tuhan dalam nyanyian rohani 133 ayat 1 dan ayat yang kedua. Jiwa puji Raja sorga bawa persembahanmu. Jiwa puji Raja sorga bawa persembahanmu. Engkau ditebusnya juga sampai hidupmu sembuh. Puji Raja, Tuhan Juru Selamatmu. Ia yang mendengar doa dari dalam tindihan, di kesukaranmu diberinya sokongan. Puji Raja yang memberi pertolongan. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, kita akan bersatu di dalam doa. Dan ada pokok-pokok doa yang disampaikan oleh warga jemaat yang dapat kami baca pada kesempatan yang baik ini. Hamba Tuhan Syamas Yani Krey yang dalam masa-masa penderitaannya menjalani kemoterapi, yaitu Syamas Yani Krey. Tetapi juga teman kita Bapak Penatua Daniel Gerden juga dalam masa pergumulan yang begitu berat, dan kita akan menopang di dalam doa. Dan banyak teman-teman kita yang sakit, kita akan keluarga Rumpaisum, suami istri, no mention Rumpaisum, suami istri dalam masa-masa sakit yang begitu berat, kita akan menaikkan itu dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau yang selalu mencurahkan hikmat Tuhan atas hidup kami. Kami bersyukur kepadamu Bapa, sebab roh-Mu yang kudus bekerja dalam hati, pikiran, dan kehidupan kami dalam ibadah ini Tuhan. Kami boleh merenungkan sebagian firman Tuhan. Roh-Mu yang kudus bekerja. Terima kasih atas firman Tuhan yang boleh kami renungkan Bapa. Tolong kami juga supaya kami juga sanggup melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami. Bapa, dalam Yesus, sekalipun renungan kami tidak sempurna karena berbagai keterbatasan kami, tapi Engkaulah sumber hikmat itu. Engkau akan menyempurnakan renungan kami dalam hidup kami Tuhan. Bapa, dalam Yesus kami sudah menyerahkan persembahan kami kepadamu Tuhan. Sebagai tanda syukur kami Bapa, kuduskan persembahan kami ya Tuhan. Allah Bapa dalam Yesus Kristus, kami berdoa untuk seluruh warga jemaat-Mu Bapa, umat-Mu Tuhan, yang terlibat dalam ibadah di rumah-rumah mereka di malam hari ini Bapa, yang menaikkan berbagai pergumulan mereka kepada Tuhan, yang menaikkan doa dan harapan mereka kepada Tuhan. Bapa dalam Yesus kami mohon, Engkau hadir di setiap pribadi dan keluarga kami Bapa. Engkau masuk ke dalam pintu hati mereka Tuhan, sehingga setiap umat-Mu yang beribadah kepadamu di malam hari ini, mereka boleh merasakan kehadiran Tuhan, kasih dan sayang Tuhan. Tuhan anugerahkan ketenangan,
Tuhan anugerahkan kemampuan kepada setiap pribadi dan keluarga untuk mampu mengucap syukur kepada Tuhan dalam berbagai keadaan, ya Bapa. Yang sakit, Tuhan tolong jamah, Tuhan tolong kuatkan, Tuhan tolong pulihkan. Tuhan berkati setiap makanan, minuman, obat-obatan. Tuhan berkati, bahkan warga jemaat-Mu yang ada di rumah sakit pun. Tuhan berkati mereka, ya Bapa, supaya mereka juga kuat. Semua pelayanan medis Tuhan berkati. Dokter, suster, mantri berkati Bapa, supaya mereka benar-benar boleh menjadi hamba Tuhan yang melayani setiap pasien. Allah Bapa dalam Yesus Kristus. Ada banyak warga jemaat-Mu Bapa yang mengalami berbagai macam pergumulan hidup yang tidak sanggup mereka tanggung karena beratnya tekanan hidup. Bapa dalam Yesus, Engkaulah sumber hidup, Engkau sumber berkat. Engkau juga Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepada setiap orang yang berharap bersandar kepada Tuhan. Allah Bapa dalam Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Bapa dalam Yesus, pada kesempatan yang baik ini juga Tuhan kami mohon Bapa, Engkau melihat kedua hamba-Mu ini. Syamas Yani Krey yang menderita karena sakit. Bapak Daniel Gerden yang juga mengalami pergumulan Bapa. Bapa dalam Yesus, Engkau melawat kedua hamba-Mu ini. Engkau hadir, Engkau berikan hikmat, kekuatan, kemampuan untuk selalu menyapa Tuhan dalam ucapan syukur mereka Bapa. Berkati semua upaya-upaya supaya mereka keluar dari pergumulan ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga Nomensen Rumpaisum, suami istri mengalami sakit yang begitu berat ya Tuhan. Bapa dalam Yesus, kami mohon juga Engkau anugerahkan hikmat kepada keluarga ini, supaya mereka bersandar berharap kepada Tuhan. Dan apapun yang Tuhan lakukan untuk mereka, mereka sanggup menerimanya. Terima kasih Bapa, Bapa dalam Yesus. Kami berdoa untuk semua hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta Syamas, pelayan-pelayan unsur, guru-guru sekolah minggu, pekerja gereja Bapa. Tuhan berkati dengan karunia melayani dan memimpin supaya kami boleh melayani Tuhan. Melayani banyak orang seperti Tuhan Yesus melayani kami. Bapa dalam Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa ya Bapa, untuk pemerintah kami, Presiden Jokowi bersama Wakil Presiden dengan semua jajaran menteri, kabinet, semua gubernur, bupati, wali kota Bapa, dimanapun mereka melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka, Tuhan berikan hikmat, kemampuan memimpin. Tuhan pakai semua para pejabat kami sebagai hamba Tuhan yang melayani Engkau ya Bapa. Allah Bapa dalam Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk keadaan situasi kondisi kami Tuhan. Dalam masa-masa penyebaran pandemi corona ini Bapa. Bapa dalam Yesus kami mohon Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan kami Bapa. Tuhan tolong jauhkan maut itu, penderitaan itu dari kehidupan kami ya Tuhan. Sehingga kami tidak terkena oleh wabah virus corona ini Tuhan. Tolong Tuhan juga Engkau berkati semua para medis yang melayani para pasien. Berikan kekuatan, kesehatan Bapa, jauhkan juga semua para medis, dokter, suster, mantri. Bahkan relawan-relawan yang juga menyerahkan dirinya untuk penanggulangan pandemi corona ini Bapa. Tuhan lengkapi mereka dengan hikmat Tuhan. Kesehatan, kekuatan, dan berkat-berkat kehidupan Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bapa dalam Yesus, inilah doa kami, inilah persembahan kami Tuhan. Yang kami naikkan kepadamu ya Bapa, di dalam Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, kami mengundang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat Tuhan. Mari kita puji Tuhan dalam Kidung Jemaat 410 ayat yang pertama. Tenanglah kini hatiku,
Tuhan memimpin langkahku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap ku rasakannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, mari kita terima berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa, dan di dalam persekutuan Roh Allah yang kudus, kiranya menyertai dan memberkati saudara-saudara sekalian, hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita sudah selesai dengan ibadah kita. Kiranya ibadah yang kita naikkan kepada Tuhan, Tuhan akan menerima dan memberkati ibadah kita. Kita merasakan damai dan sejahtera Tuhan, dan kita merasakan juga berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, pelayanan kita melalui media sosial YouTube ini, Bapak Ibu Saudara, dengan hormat kami memohon kepada Bapak Ibu Saudara, kalau berkenan Bapak Ibu Saudara boleh mengklik subscribe, tanda lonceng, atau like